Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syanata Auratania dari kelas 1 MA15. Dalam video ini saya ingin membahas tentang stratifikasi sosial. Apa sih stratifikasi sosial itu? Berikut videonya. Stratifikasi sosial merupakan konsep sosiologi dalam melihat anggota masyarakat dengan status yang berbeda. Status sosial ini dapat didapat dengan usaha atau ada juga yang didapat tanpa usaha, yaitu dengan mengandalkan kepandaian, usia, profesi, sistem kekerabatan, dan kekayaan. Stratifikasi berasal dari kata stratum yang berarti strata atau lapisan. Stratifikasi sosial atau pelapisan sosial adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkatan tertentu secara vertikal. Tingkatan ini dipengaruhi oleh mobilitas sosial atau perubahan status sosial. Stratifikasi sosial memiliki dua sifat berdasarkan mobilitasnya, yaitu stratifikasi terbuka dan stratifikasi tertutup. Dalam suatu masyarakat yang stratifikasinya terbuka, memungkinkan setiap orang untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi atau lebih rendah, seperti kekuasaan, kejabatan, maupun kekayaan. Pada umumnya, masyarakat yang menerapkan stratifikasi terbuka lebih demokratis. Contoh nyatanya seperti Presiden Indonesia kedua, yaitu Bapak Soeharto yang awalnya merupakan seorang petani, kemudian menjadi seorang presiden. Sedangkan stratifikasi tertutup memiliki pengertian yang kebalikan dari stratifikasi terbuka. Stratifikasi tertutup menutup kemungkinan setiap masyarakat dapat berpindah kedudukan yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Contoh dari stratifikasi sosial tertutup yaitu seperti sistem kasta di Jawa. Sistem kasta di Jawa membagi masyarakatnya menjadi dua golongan, yaitu golongan darah biru dan golongan rakyat biasa. Hal ini menyebabkan tidak mungkin seseorang yang berasal dari keturunan orang biasa seperti petani bisa menjadi anggota dari keturunan ningrat atau bangsawan darah biru. Stratifikasi memiliki definisi yang berbeda-beda dari para ahli. Menurut Kuber, stratifikasi sosial adalah suatu pola yang ditempatkan di atas kategori dari hak-hak yang berbeda. Menurut Pitirim Sorokin, stratifikasi sosial adalah perbedaan tingkatan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat. Sedangkan, menurut Max Weber, stratifikasi sosial adalah penggolongan orang-orang yang termasuk ke dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi privilege, prestis, dan power. Privilege berarti faktor-faktor yang mempengaruhi dimensi ini adalah pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan kepemilikan, berkaitan dengan kekayaan atau ekonomi pribadi dari individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Sedangkan prestis, dimensi prestis adalah dimensi yang berkaitan dengan nilai-nilai kehormatan yang dianut pada suatu masyarakat, erat kaitannya dengan budaya yang berlaku di masyarakat. Contoh prestis adalah kebangsawanan dan tokoh agama tertentu. Lalu yang terakhir, power. Dimensi ini berkaitan dengan kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Adanya stratifikasi sosial karena adanya nilai dan norma. Menurut Selo Sumarjan, stratifikasi didasari oleh 4 hal, yaitu ekonomi, yaitu adanya lapisan yang lebih kaya dan miskin, di mana mereka yang memiliki kekayaan terbanyak akan berada di lapisan atas, dan sebaliknya. Kedua, kekuasaan. Ada yang lebih berkuasa, di mana mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang lebih besar akan berada di lapisan atas. Misalnya, direktur dengan manajer. Ketiga, keturunan, di mana orang yang paling disegani dalam masyarakat akan berada di lapisan atas. Contohnya, raja, bangsawan, dan rakyat. Yang terakhir, pendidikan. Pendidikan adalah social elevator atau lift sosial yang bisa menaikkan derajat, yang berarti ukuran yang digunakan pada pendidikan tidak mutlak atau masih bisa berubah. Pengaruh stratifikasi sosial dalam masyarakat. Yang pertama,
konflik sosial. Konflik sosial terjadi apabila ada kesenjangan yang tajam antara kelas-kelas sosial. Hal ini mengakibatkan terjadinya kecemburuan sosial dan iri hati. Kedua, eksklusivitas. Sikap eksklusivitas sering membatasi pergaulan di antara kelas sosial tertentu. Mereka hanya bergaul di kalangan yang sama. Bentuk eksklusivitas berupa gaya hidup, perilaku, dan kebiasaan. Ketiga, etnosentrisme. Etnosentrisme bisa dipahami sebagai kelompok yang menganggap dirinya kelompok yang paling baik dan yang paling bermartabat. Sekian penjelasan saya tentang materi ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, terima kasih.